Malam purnama menggantung di atas langit Telaga Menjer, menyinari kabut yang menggulung seperti napas dari dunia lain. Di bawah cahaya bulan yang pucat, penduduk desa Giritapa, desa terakhir sebelum batas hutan Menjer, menggigil dalam diam. Mereka tahu, ketika bulan bulat sempurna, satu dusun akan lenyap, seperti ditelan bumi tanpa jejak. Tak ada suara ledakan, tak ada tangisan, hanya senyap, dan besoknya, peta akan kehilangan satu titik, seolah dusun itu tak pernah lahir. Anak-anak dilarang menatap langsung ke air telaga, sebab yang melakukannya akan bicara dalam bahasa yang tak dikenal dan tertawa tengah malam dengan mata kosong. 3 hari sebelum purnama, seorang santri muda bernama Raffi dari desa sebelah bukit mencoba mencari tahu asal-muasal teror ini. Ia seorang pelajar yang melakukan penelitian. Ia mendapat tugas dari gurunya. Ia membawa kitab tua, kompas, peralatan lain yang dibutuhkan dan keberanian yang dibakar rasa penasaran. Namun ia tidak kembali. Yang ditemukan hanyalah kitab yang terbuka di halaman bertuliskan aksara merah, tergeletak di tepi telaga, dan jejak kaki yang menuju ke air, tapi tidak kembali. Ujung kitab itu tertulis kalimat gemetar, "Aku mendengar suara perempuan menangis di balik gamelan," lalu suara laki-laki menjerit, satu demi satu, tenggelam. Setelah kejadian itu, malam-malam purnama menjadi lebih berat. Angin tak hanya membawa dingin, tapi juga aroma darah dan melati yang membusuk. Para penduduk mulai bermimpi tentang desa mereka sendiri tenggelam dalam air, diiringi nyanyian perempuan dan suara lelaki tertawa histeris. Seorang nenek tua berteriak dari rumahnya, "Itu bukan air biasa. Itu mata dari jiwa-jiwa yang dikorbankan." Tapi orang-orang menganggapnya gila, hingga suatu malam purnama, seluruh rumahnya ikut lenyap bersama tanah tempat ia berdiri. Di tempat itu kini hanya ada lumpur hitam, dan seekor buaya putih diam tak bergerak menatap bulan. Orang-orang yang tersisa kini menyebut Telaga Menjer dengan nama baru, Telaga Tumbal. Tempat itu bukan lagi bagian dari bumi, tapi gerbang. Gerbang kemana? Tak ada yang tahu. Namun para leluhur menyebut satu nama kuno dalam doa-doa rahasia mereka, Syekh Siti Jenar, satu-satunya yang pernah disebut bisa berjalan di atas telaga tanpa bayangan, dan berbisik ke dalam kabut tanpa kehilangan jiwanya. Di antara warga yang menggigil dalam zikir, harapan dan ketakutan kini bertarung, mungkinkah ia akan datang. Sementara itu Raffi tidak merasa terjadi apa-apa, ia merasa berjalan di jalan setapak tepi telaga. Ketika tidur Raffi melihat seluruh kejadian, namun Raffi tidak bisa menyentuhnya seolah-olah terhalang dinding kaca yang tebal. Ratusan tahun sebelum kabut menelan desa-desa di Purnama, hutan Menjer adalah daerah yang tak tersentuh manusia. Tapi 7 orang perampok dari timur datang, melarikan diri dari kejaran prajurit Majapahit, dan memutuskan bertapa di telaga dengan niat jahat. Mereka membawa seorang gadis desa cantik, cucu dari seorang nenek penenun-tenun suci, untuk dijadikan tumbal kekuatan. Di tengah malam, dengan tubuh telanjang dan terikat bunga 7 rupa, gadis itu diperkosa oleh 7 lelaki itu dalam lingkaran api sambil melafal mantra pemanggil penjaga telaga. Namun, yang datang bukan jin kekayaan, melainkan seekor buaya putih bermata manusia. Buaya itu menampakkan lidah merahnya dan menawarkan keabadian serta kekuatan tak tertandingi. Syaratnya satu, mereka harus menyatu dengannya, jiwa dan daging, dalam ritual darah. Ketujuh perampok menyetujui, tanpa tahu bahwa penyatuan itu berarti tubuh mereka akan berubah selamanya, menjadi manusia berkepala buaya dan tidak bisa mati, kecuali dengan air mata gadis yang mereka bunuh. Namun, gadis itu telah mati. Tapi rohnya tidak pergi. Sang nenek, yang memiliki ilmu warisan leluhur dari garis Ratu Pajajaran, menjerat arwah cucunya dan menyatukannya dengan telaga, membuatnya menjadi bagian dari air, dari kabut, dari nyanyian angin. Telaga berubah, airnya memantulkan wajah yang bukan milik siapapun. Siapapun yang menatap terlalu lama, akan melihat gadis itu menari dalam gaun putih berdarah, menarik tubuh ke dalam air. Penduduk dari masa ke masa hanya tahu satu hal, laki-laki adalah mangsa utama. Jika perempuan masuk ke sana, ia akan menangis dan pingsan. Tapi jika laki-laki yang masuk, ia akan menjerit sebelum akhirnya sunyi selamanya. Kadang, di malam tertentu, terlihat bayangan 7 sosok besar dengan kepala buaya, berjalan mengitari telaga, diiringi suara gamelan yang memanggil korban baru. Di masa kini, tak ada yang tahu bahwa 7 makhluk itu masih hidup, berjalan seperti manusia biasa saat siang, namun berubah saat malam menjelang purnama. Mereka menyusup di antara warga, menikah, punya anak, dan melestarikan darah kutukan.
Mereka tak bisa pergi jauh dari telaga, karena jiwanya terikat. Mereka menunggu waktu kebangkitan. Tapi malam itu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan air telaga memantulkan bayangan seorang pria berjubah putih berjalan di permukaannya, mereka mulai resah. Sebab satu nama yang mereka takuti telah tiba, Syekh Siti Jenar. Kabut telaga menjer malam itu berdenyut seperti makhluk hidup, bergerak pelan namun pasti, menyelimuti desa Giritapa hingga suara jangkrik pun tertelan keheningan. Dari kejauhan, para tetua yang berjaga di gardu melihat sesuatu yang belum pernah tampak dalam 100 purnama terakhir, seseorang berjalan di atas permukaan telaga, melawan arah angin dan kabut, tanpa bayangan dan tanpa cipratan air. Ia mengenakan jubah putih yang bercahaya samar, sorban panjang melilit kepala dan pundaknya, dan menggenggam tongkat kayu tua bertatahkan huruf-huruf kuno. Wajahnya tenang, matanya seperti samudera tak bertepi. Ia adalah Syekh Siti Jenar, sang pengembara yang telah menembus 7 lapis alam batin, datang bukan untuk membasmi, tapi untuk menyucikan. Saat kakinya menyentuh pusat telaga, air mendidih seperti bara dilempar ke dalam. Kabut meliuk cepat, membentuk pusaran raksasa yang mengeluarkan suara rintihan perempuan bercampur raungan buaya. Tiba-tiba, dari dasar telaga muncul gamelan terbuat dari tulang dan rambut, menabuh sendiri nada-nada kuno yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Air memerah, dan dari kedalaman itu muncullah 7 makhluk berkepala buaya dengan tubuh manusia, mengelilingi Siti Jenar dalam formasi kutukan. Mata mereka merah menyala, gigi-gigi panjang meneteskan darah lama yang tak pernah kering. Syekh Siti Jenar tidak bergeming. Ia menancapkan tongkatnya ke permukaan air dan seketika cahaya biru menyembur ke langit. Wahai makhluk-makhluk yang terkutuk oleh nafsu, aku tidak datang membawa amarah, tapi aku datang membawa cermin bagi jiwamu yang hancur, ucapnya. Ketujuh makhluk buaya itu meraung, lalu menyerang serentak, namun tepat sebelum menyentuh tubuh sang syekh, mereka terpental seperti ditabrak tembok gaib. Dari arah timur telaga, terdengar suara nenek tua, yang dulu cucunya dikorbankan, melafalkan doa kuno sambil menggenggam rambut cucunya yang disimpan selama puluhan tahun. Doa itu membuka kembali luka lama, dan jiwa sang gadis pun muncul di udara, menangis, memanggil, menuntut pembalasan. Namun di saat yang sama, bayangan dari dalam kabut lain mulai merangkak keluar, sosok-sosok tanpa wajah, tubuh mereka seperti air tapi bermata emas, menonton dari celah dunia. Mereka adalah penjaga lama, roh purba yang tidak berpihak, hanya menjaga keseimbangan. Mereka mendekat, tertarik oleh kehadiran Siti Jenar dan kebangkitan dendam yang sudah terlalu tua untuk diredam. Kini, pertarungan bukan sekadar antara manusia dan makhluk, tapi antara hakikat, dendam, dan takdir. Telaga Menjer tidak lagi sekadar danau, tapi panggung antara alam fana dan gaib, dan semua yang terlibat, akan ditelan jika tidak suci. Telaga Menjer berubah menjadi pusaran antara dunia. Suara gamelan dari tulang masih bergema, kini beradu dengan tangisan arwah sang gadis yang melayang di atas air. Ia menari dalam kepedihan, gaunnya terbuat dari kabut dan darah, rambutnya menjuntai panjang menyapu permukaan telaga. 7 makhluk buaya melolong pilu, bukan karena takut, tapi karena jiwa mereka mulai terbakar dari dalam, terseret oleh nyanyian gadis yang mereka korbankan sendiri. Setiap notasi gamelan yang ditabuh oleh tangan tak kasat mata adalah luka yang dibuka kembali, dan tubuh mereka mengelupas satu demi satu, memperlihatkan tulang yang menghitam oleh kutukan. Syekh Siti Jenar mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Di ujung tongkat itu, muncul simbol kuno berbentuk mata terbuka dengan garis cahaya yang menjalar seperti akar. Ia melantunkan Asmaul Husna perlahan, namun setiap nama Allah yang ia ucapkan menciptakan riak emas di air, menembus telaga, masuk ke dalam dimensi tempat kutukan berasal. Kabut berputar cepat, membentuk wajah sang nenek, matanya kosong, suaranya bergetar, jika kau ingin menyucikan mereka, maka bersiaplah, Siti Jenar, karena ini bukan hanya soal makhluk yang dikutuk, tapi tentang alam yang sudah menolak keadilan. Tiba-tiba, bumi di sekitar telaga retak. Dari dalamnya muncul akar-akar besar seperti tangan raksasa, mencoba mencengkeram siapapun yang suci. Syekh Siti Jenar berdiri diam, tapi langit berubah kelam, dan 7 petir menyambar serentak ke arah telaga. Makhluk-makhluk buaya berteriak kesakitan, dan dari tubuh mereka mulai terlepas asap hitam, roh-roh dendam yang telah lama bersatu dengan mereka, kini tercerabut. Namun dari kabut terdalam, muncullah sesosok yang tak pernah dikenal oleh legenda, sang pengikat perjanjian, makhluk berjubah merah dengan wajah tertutup topeng buaya emas, penguasa sejati kutukan itu.
Suaranya serak dan dalam, kau ingin memutus rantai dendam ini. Maka rasakan dulu asalnya. Dalam sekejap, Syekh Siti Jenar tersedot ke dalam pusaran kabut bersama makhluk berjubah merah itu. Tak ada lagi suara, tak ada cahaya. Telaga menjadi tenang seperti kaca, tapi tidak ada yang berani menatapnya. Di udara, hanya tinggal satu gema, doa sang nenek yang belum selesai, dan nyanyian arwah gadis yang berubah menjadi bisikan memanggil. Datanglah kembali, karena ini baru permulaan. Dalam sekejap mata, tubuh Syekh Siti Jenar terhempas ke dimensi lain, bukan dunia, bukan pula akhirat, melainkan alam bayangan, tempat segala perjanjian haram dan dendam tak termaafkan disimpan. Di sana, waktu tidak berjalan. Langitnya retak seperti cermin tua, dan tanahnya terdiri dari genangan darah dan tulang yang terus berdenyut. Ia berdiri di tengah gurun kabut, dikelilingi oleh bisikan arwah yang tak lagi memiliki bahasa. Di hadapannya berdiri sang pengikat perjanjian, makhluk berjubah merah dengan mata bersinar kehijauan dan tangan penuh rantai azimat yang menjerat jiwa-jiwa pendosa. Wahai Syekh dari hakikat, engkau boleh bijaksana di bumi, tapi di tempat ini, yang berbicara adalah dendam dan pengorbanan, desis makhluk itu sambil mengangkat satu rantai besar yang memuat wajah-wajah manusia, para perampok, penyembah jin, pemangsa nurani. Setiap darah yang tumpah di telaga Menjer, adalah kontrak yang kau tidak bisa batalkan dengan doa. Syekh Siti Jenar menutup matanya. Ia mengingat wajah gadis yang menari dalam kabut, tangisan sang nenek, dan makhluk-makhluk buaya yang kini sekarat dalam tubuh sendiri. Lalu ia membuka matanya, mata yang kini menyala biru, dan menjawab, jika segala perjanjian terlahir dari dosa, maka aku datang sebagai saksi dari Yang Maha Menghapus. Tanpa aba-aba, makhluk berjubah merah menerjang, rantainya berubah menjadi ular-ular api yang menyambar dari segala arah. Syekh Siti Jenar memutar tongkatnya, membentuk lingkar cahaya di udara, membentengi dirinya dengan zikir dari langit ketujuh. Setiap ayat yang ia ucapkan, menguapkan satu rantai kutukan di udara. Perang itu tidak seperti pertarungan biasa, melainkan seperti dua alam yang saling bertabrakan. Di luar dimensi itu, langit telaga Menjer bergemuruh, dan para penduduk desa mulai kerasukan, mata mereka berubah putih, mulut mereka menggumam nama-nama asing yang belum pernah didengar manusia. Dan tepat ketika pertarungan itu mencapai puncaknya, muncul siluet gadis kecil di tengah medan tempur, berjalan pelan di atas genangan darah. Ia adalah sang cucu yang dulu menjadi korban, tapi kini tak lagi menangis. Tangannya mengangkat potongan kalung miliknya, yang setengahnya terbuat dari tulang dan setengahnya dari cahaya. Kakek, bisiknya, meski ia tak pernah punya kakek. Dunia membeku, sang pengikat perjanjian mematung, dan Siti Jenar pun mengangguk pelan. Sebuah kebenaran akan terungkap, bahwa dendam tidak hanya dikurung oleh kematian, tapi juga oleh rahasia yang belum pernah diceritakan. Siluet gadis kecil itu melangkah di tengah pusaran dimensi kutukan. Wajahnya tak lagi murung, namun menyimpan kesedihan purba yang telah melewati batas kematian. Kalung di tangannya, yang separuh tulang, separuh cahaya, bergetar hebat seakan bereaksi terhadap kehadiran Syekh Siti Jenar dan makhluk berjubah merah. Sang pengikat perjanjian mundur satu langkah, suaranya berubah gentar, itu peninggalan dari yang pertama. Tak mungkin dia muncul di sini, kecuali. Ia tak melanjutkan, dunia retak, dan di balik retakan itu, muncul bayangan seorang lelaki tua dengan sorban putih kusam, matanya berkabut namun menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Ia adalah ayah dari sang nenek, penjaga pertama telaga Menjer yang dulu gagal menyegel perjanjian hitam. Syekh Siti Jenar terdiam, lalu bersujud. Wahai arwah suci, jika engkau datang, maka waktunya telah tiba. Lelaki tua itu menatap makhluk berjubah merah dan berseru, kutukan ini dimulai karena satu perampasan, satu pemaksaan, dan satu pengkhianatan. Tapi akar sebenarnya bukan dari mereka, melainkan dari seorang pemimpin desa yang menjual anak cucunya untuk kemakmuran palsu. Semua suara lenyap, arwah gadis itu menangis, dan tanah darah di bawah mereka mulai berubah menjadi air bening. Makhluk berjubah merah menjerit, mencoba menyerang gadis kecil itu, namun sebelum ia sempat bergerak, kalung yang dipegang gadis itu menyala, memancarkan cahaya yang membuat tubuhnya terurai menjadi pasir hitam dan tulang-tulang teriak. Namun, kehancuran makhluk itu bukan akhir. Justru dari tubuhnya yang terurai, muncul sesosok yang jauh lebih mengerikan, bayang dendam, makhluk murni dari kebencian dan ratapan para korban. Tubuhnya terdiri dari wajah-wajah melolong yang saling menyatu, dan setiap geraknya memecahkan dimensi.
Satu dendam ditebus, tapi berjuta tetap menggema. Teriaknya, sebelum menyerang Syekh Siti Jenar dengan kabut hitam yang mengandung racun waktu. Dengan tenang, Siti Jenar berdiri dan menggenggam kalung gadis itu. Ia mencium bagian tulang, lalu memecahkannya, membebaskan roh sang gadis. Engkau bukan korban, engkau adalah juru damai yang tertahan. Langit alam bayangan pecah, cahaya dan kegelapan saling menelan. Tubuh Syekh Siti Jenar bersinar putih menyilaukan. Ia menyatukan doa para arwah dengan ayat-ayat suci, membentuk pusaran zikir yang memutar dimensi, mengikat kembali bayang dendam ke dalam wadah kutukan awalnya. Di dunia nyata, air telaga Menjer mulai berubah jernih, dan para warga yang kesurupan mulai sadar, menangis tanpa tahu sebab. Namun di udara, samar, terdengar suara si nenek memanggil, masih satu bab lagi, Syekh. Masih satu perjanjian terakhir yang belum ditebus. Langit di atas telaga Menjer berubah merah saga. Air yang tadi jernih kembali mendidih, memuntahkan buih-buih berbentuk wajah manusia yang menjerit. Dari dasar telaga yang terguncang, muncul pusaran raksasa berbentuk mata satu yang berdenyut hidup. Suara lirih nenek menggema dari segala penjuru, Syekh, yang kau hadapi bukan hanya dendam, tapi perjanjian darah dari leluhur desa, yang pertama kali menyerahkan kami sebagai tumbal, demi kekuasaan dan kemakmuran. Dari pusaran itu bangkit makhluk terakhir, sang Raja Perjanjian, separuh tubuh manusia tua, separuh lainnya adalah tubuh buaya raksasa bermahkota tanduk emas. Ia adalah wujud penyatuan dari leluhur durhaka, Raja Jin penunggu telaga, dan kutukan dari 7 perampok terdahulu. Tubuhnya menjulang seperti pohon beringin, napasnya menghanguskan kabut, dan sorot matanya menembus dosa yang disembunyikan manusia selama berabad-abad. Aku adalah keabadian yang kalian bangun di atas penderitaan. Teriaknya, Syekh Siti Jenar melangkah pelan ke tepi telaga, tongkatnya membara seperti bara neraka yang dibungkus zikir. Ia bersujud di atas air, lalu memanggil satu nama, Asmaul Haq. Seketika bumi bergetar, dari langit turun 7 cahaya, mewakili 7 langit, membentuk perisai di sekeliling Syekh Siti Jenar. Air telaga berubah menjadi cermin ruhani, menampakkan dosa semua pelaku sejarah, kepala desa, pembesar kerajaan, hingga keturunan mereka yang masih hidup hari ini. Sang Raja Perjanjian mengamuk, membuka mulutnya yang bergigi ribuan dan menghembuskan kutukan berupa hujan darah. Namun Syekh Siti Jenar, dengan tenang, berdiri di atas air dan mengangkat tangan. Dari ujung jarinya keluar pusaran doa yang menyatu dengan kalung gadis kecil yang telah hancur. Terciptalah segolongan zikir berbentuk tombak cahaya, yang menembus tubuh sang Raja Perjanjian tepat di jantung kutukannya. Makhluk itu meraung, tubuhnya retak seperti batu pecah oleh halilintar, sebelum akhirnya meledak menjadi ribuan kupu-kupu hitam yang hilang di telan langit. Telaga Menjer menjadi tenang untuk pertama kalinya, sejak ratusan tahun silam. Syekh Siti Jenar terdiam di tepian. Dari balik kabut muncul sosok nenek, kini muda kembali, berjalan bersama cucunya yang tersenyum tanpa beban. Mereka membungkuk dalam-dalam, lalu menyatu menjadi cahaya yang terbang ke langit. Dendam telah selesai, tapi manusia harus tetap waspada, karena perjanjian baru selalu menunggu jiwa-jiwa serakah, suara itu bergema lembut. Saat fajar menyingsing, air telaga Menjer menjadi sebening kaca. Tapi di tengahnya, tertinggal satu batu kecil dengan ukiran lafaz Allah. Dan di bawahnya, terpendam tongkat Syekh Siti Jenar, menunggu dipanggil kembali, jika dunia kembali menyalakan kutukan. Keesokan harinya Raffi bangun dari tidur panjangnya dan mendapati dirinya berada di atas batu dekat pohon beringin tua yang besar. Dia bercerita kepada warga sekitar tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Setelah mendengar cerita tersebut warga tidak merasa takut dan memanfaatkan telaga tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih.